Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Maling, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kedung Maling serta Ibu Yuni CGP Angkatan 10. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka acara ini dengan pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sosialisasi diseminasi budaya positif, yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara ini dengan Ummul Quran. Diridhai wali syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan pengajar dari SDN Kedung Maling, yang mana telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi budaya positif yang ada di SDN Kedung Maling, yang mana budaya positif itu memang sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan dalam dunia pendidikan kita yang selalu mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman. Selaku pendidik, kita tidak boleh lepas, tidak boleh terlambat dalam mengikuti perkembangan dunia pendidikan kita, karena dunia pendidikan kita ini harus mengacu pada perkembangan zaman, yang mana dalam perkembangan zaman itu selalu ada budaya-budaya yang kurang berkenan atau kurang cocok dalam perkembangan anak-anak. Untuk itu saya sangat menghargai adanya sosialisasi budaya untuk Bu Yuni selaku CGP Angkatan 10. Saya memberikan atensi, saya berikan selamat, saya bangga terhadap Anda yang telah sukses untuk menjadi CGP. Untuk selanjutnya saya hanya bisa mendoakan semoga Bu Yuni bisa amanah dalam menjalankan tugasnya selaku pendidik. Saya kira cukup sekian saja. Sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya sosialisasi diseminasi budaya positif dari Ibu Wahyuni. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
yang hadir pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukotimah ikut depan karena saya sudah dibatasi waktu ya Ibu. Dan terima kasih pada pagi hari ini kita sharing saja, bukan ada yang menggurui atau yang digurui. Saya hanya menyampaikan sosialisasi budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Ini adalah tugas saya yang ada di LMS modul 1.4. Untuk aksi nyatanya harus mensosialisasikan ke rekan-rekan guru. Ya. Mungkin saya mulai saja. Ini adalah orang yang sangat berjasa pada saya, yang selalu mensupport saya dalam melaksanakan LMS, yaitu Bapak Fasil saya, yaitu Bapak Ferdi. Yang kedua ini adalah Ibu PP saya, ya Bu Fitri dan Bu Rizky yang tidak bosan-bosan selalu mengingatkan tugas dudit saya. Next Bu. Kali ini saya akan memaparkan materi yang pertama, budaya positif. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang ketujuh, posisi kontrol. Yang kedelapan, keyakinan kelas. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas lembaga atau sekolah kita. Contoh budaya positif di sekolahan saya yaitu yang pertama upacara bendera. Yang kedua, kita setiap pagi adalah persepsi membaca surat-surat pendek, Asmaul Husna, dan setiap hari Jumat kita mengadakan sholat duha. Yang terakhir, kita selalu mengucapkan salam dan cium tangan baik datang maupun pulang. Yang kedua adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Guru hanya menuntun, memfasilitasi, dan mengarahkan siswa dalam belajar. Perubahan-perubahan dalam belajar. Yang pertama yaitu media belajar, sumber belajar, model pembelajaran, dan lingkungan belajar. Disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan hal-hal yang baik dan positif. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kita mengharapkan murid-murid kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Yang keempat ini adalah motivasi perilaku siswa. Menurut Dian Gosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku disiplin siswa, antara lain yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sifat murid ya, kita menghindari untuk hukuman. Kita pun jadi guru jangan sering-sering menghukum, kita tanya dulu ya. Yang selanjutnya untuk mendapatkan penghargaan. Anak-anak juga sering menginginkan usaha kita dihargai sama gurunya. Mungkin sesekali gurunya kasih reward untuk anak-anak. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak kenyamanan. Terkadang itu juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ketika Bu Guru, nah kalau nanti dapat 100, dapat uang 10.000 dari Bu Guru, wah pasti anaknya berlomba-lomba untuk belajar. Itu ada yang diinginkan. Next, perbedaan
antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah, biasanya dari Bapak Ibu guru ya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Ingat kecil saya Ibu, kalau saya ketinggalan atau terlambat langsung sama guru BP saya langsung dipanggil, Yuri sini, gitu. Kenapa terlambat? Ketiduran Bu, gitu. Langsung tanpa basa-basi gurunya berdiri di lapangan sampai 1 jam. Itu penghukum ya. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Konsekuen adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuen dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuen yang akan diterima bila ada pelanggaran. Seperti saya dulu juga waktu SMA. Waktu SMA saya juga terlambat. Ketika saya terlambat sama guru saya tidak boleh masuk sampai pelajarannya selesai. Konsekuen saya yaitu 1 jam pelajaran beliau tidak bisa saya ikuti, jadi saya tertinggal untuk pelajarannya. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Restitusi ini sesi pertama, yaitu biasanya kita ucapkan kepada anak-anak waktu kita memanggil anak-anak ya, yang menstabilkan identitas. Membuat salah itu tidak apa-apa anak-anak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti anak-anak ya. Kita bisa menyelesaikan ini, menguatkan anak-anak ya, biar anak-anak tidak takut kalau kita panggil ya. Sesi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Untuk sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di dalam kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa sih nak? Next. Nah, ini video bisa dia. Ini segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Itu tadi segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolahan saya. Mungkin tanpa sengaja sebelum saya ikut CGP, ternyata kita sudah melaksanakan segitiga restitusi itu. Ketika murid kita ada kesalahan, kita panggil. Mungkin kita melaksanakan segitiga restitusi itu tanpa sadar. Kita tidak tahu, oh ini loh setelah ikut CGP, oh ini toh namanya segitiga restitusi itu. Ternyata kita sudah lama mempraktekkan segitiga restitusi
kesalahan kita masing-masing. Cuma namanya nggak sedikit restitusi, cuma menyelesaikan masalah saja. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Pada teori kontrol, Dr. William Glasser-Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama hukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Ini mungkin dengan melihat video ini Bapak Ibu guru bisa membedakan, oh iki aku sih dari penghukum ya, oh karakter apa yang ada di dalam diri kita sebagai guru selama ini. Mungkin dengan lihat video ini saya tidak perlu memaparkan hukuman itu apa sih, ya, pemantau itu apa sih, sebagai teman apa. Dengan lihat video ini kita bisa membedakan kita sebagai teman, kita sebagai penghukum, ya, bisa dia kita sebagai penghukum, nah, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Coba introspeksi dirinya masing-masing, kita sebagai apa ya dulunya. Guru seperti apa ya kita selama ini ya? Coba dilihat videonya, dirasakan. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan ya bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Apa kita seperti ini, guru penghukum? Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Membuat anak merasa bersalah ya. Ya udah,
Nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali waktu ya masuknya. Tes dulu dong. Kita kan teman. Nah, ini kalau aku selalu Ini sebagai teman ya, anak nggak takut sama sekali ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, ketiga kali berarti saya dapat sanksi Pak. Sebagai monitor, pemantau ya ini selalu memperhatikan anak. Tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bangun ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai di mana-mana Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya, coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, dari 5 kontrol tadi bisa disimpulkan, bisa diraba-raba aku guru seperti apa ya di 5 kontrol tadi. Mungkin bisa diwakili dari Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengungkapkan aku ini guru yang gini loh. Sebaiknya seperti apa? Mungkin dari Bu Lia. Terima kasih Bu Nining untuk waktu yang diberikan. Alhamdulillah ya, istilahnya jujur tadi seperti yang jenengan bilang, saya mengenal restitusi itu adalah setahun yang lalu saat melaksanakan aksi nyata di Merdeka Mengajar di PNM. Ternyata semenjak kita di pendidikan guru penggerak ini kan untuk restitusinya ini kan kita lebih memperdalam lagi materinya. Oh betul sekali, kita itu sebenarnya sudah melaksanakan restitusi itu sejak dulu, meskipun kita sendiri tidak tahu istilah restitusi itu apa artinya. Setelah melaksanakan PGP ini dan bahkan sebelum memperdalam ilmu di pendidikan guru penggerak ini, saya sudah melaksanakan studi restitusi ini dan untuk kontrol diri saya itu adalah sebagai seorang manajer dan teman. Jadi saya itu terkadang itu menggunakan kontrol diri saya, jadi penerapan disiplin positif anak-anak itu dengan cara sebagai teman dan sebagai manajer. Saat sebagai teman itu kenapa saya gunakan? Karena dengan mungkin kami itu atau saya sendiri mengajak mereka untuk duduk berdua, sharing antar teman, itu mereka tidak akan takut untuk mengeluarkan apa sih permasalahan yang ada di diri anak-anak. Karena apa? Sebenarnya anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada sebab akibatnya. Nah, di situ saya selalu mengajak mereka untuk ngobrol apa sih permasalahan kamu. Kemudian kita itu teman loh, tidak hanya sebagai guru dan siswa, tetapi kita juga itu bisa sebagai teman yang kalian itu bisa sharing apapun, baik itu masalah pelajaran khususnya ya, masalah pribadi ataupun masalah yang di luar itu juga boleh. Nah, selain itu juga saya sebagai manajer, di mana dengan manajer itu saya bisa saya dan anak-anak itu mempunyai dua kelebihan atau manfaat, di mana kalau sebagai manajer itu anak-anak itu tidak takut untuk mengeluarkan unek-uneknya, kemudian anak-anak juga bisa memperbaiki kesalahannya diperbaikinya, sedangkan guru juga merasa kita dapat reward. Ternyata anak-anak ini meskipun dia sudah melakukan kesalahan, ternyata dia bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, bahkan bertanggung jawab kepada kesalahannya yang dilakukan kepada orang lain itu. Mungkin itu tadi ya Bu, sebagai manajer dan sebagai teman kalau yang sudah saya terapkan di kelas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Terima kasih Bu Lia, saya juga sependapat dengan Bu Lia. Saya ingin menjadi teman murid-murid saya, sehingga saya menjadi guru yang selalu dicintai murid-murid saya. Yang kedua itu tadi betul, manajer. Sehingga anak tidak takut untuk mengungkapkan kesalahannya. Kita bisa membantu, meringankan. Barangkali yang kayak di video tadi, ternyata dia terlambat membantu orang tuanya. Itu mungkin biar tahu, oh, masalah anak itu bisa terpecahkan bersama-sama. Ya, next ya Bu Sadia sekarang keyakinan kelas. Terima kasih Bu Lia yang sudah memberikan motivasinya untuk mewakili teman-teman. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolahan. Keyakinan kelas itu biasanya kita buat dengan anak-anak. Kita mengumpulkan anak-anak, kita sepakat buat apa ya hari ini ya? Kita apa ya? Oh, Bu, nggak boleh berkelahi. Oke. Apalagi ya? Buang sampah pada tempatnya, Bu. Oke. Kalau teman kita membutuhkan, kita tolong, Bu. Oke. Kalau teman kita nggak bawa bekal, dikasih, Bu. Oke. Datang tepat waktu, Bu. Oke. Itu tadi yang diungkapkan anak-anak. Biasanya anak-anak juga mematuhi peraturan seperti ini. Ini peraturan kecil. Kalau keyakinan kelas adalah yang membuat antara kolaborasi antara guru dan murid. Ini, oh sudah ya. Ternyata sudah ada contoh-contoh keyakinan kelas. Yang pertama tadi, menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Biar nggak berantakan, selalu anak-anak diberikan rasa tanggung jawab untuk meletakkan mainan setelah menggunakan atau setelah mengambil pensil dikembalikan ke tempatnya. Untuk menjaga kebersihan sekolah, anak-anak dianjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu saling membantu dan saling menghormati. Tidak boleh olok-olok temannya. Biasanya kalau temannya, biasanya anak-anak sering manggil bapaknya atau orang tuanya, ya olok-oloknya gitu ya. Anak-anak zaman sekarang seperti itu ketika marah jadinya ya. Kita saling menghormati, tidak boleh. Terus saling membantu. Barangkali ada teman kita yang tidak bawa bekal atau bawa saku, kita boleh berbagi ya. Yang keempat itu datang tepat waktu. Mungkin itu dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan serta Bapak Dewan Guru yang telah mengikuti asosialisasi budaya positif pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Presiden. Terima kasih Bu Yuni. Semoga acara sosialisasi ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas panjenengan sedoyo. Untuk acara berikutnya adalah acara penutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.